Halo, shalom, selamat malam. Hari ini atau malam ini saya akan mencoba membahas salah satu topik yang sangat menarik, ya. Dan topik ini em, tentunya menjadi topik yang sangat krusial di dalam iman Kristen karena bisa dikatakan bahwa kekristenan sendiri merupakan suatu eh, kepercayaan, boleh juga disebut sebagai sebuah agama yang berlandaskan atas pemahaman kepada Allah Tritunggal. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh lagi tentang Allah Tritunggal, saya mau menjelaskan bahwa uh, topik ini, yaitu topik Tritunggal atau bisa dikatakan Trinitas, itu kadang-kadang merupakan suatu topik yang disalahpahami atau disalah mengertikan oleh orang-orang di luar kekristenan, di mana orang-orang di luar kekristenan tidak sedikit yang menyerang iman Kristen dengan menuduh atau mengatakan bahwa agama Kristen ini merupakan suatu ajaran ataupun agama yang uh, menuhankan tiga uh, ilah, ya, menyembah tiga ilah, menyembah tiga Tuhan. Nah, dan ini tentunya akan terdengar memiliki kesan yang negatif ya terhadap iman kekristenan. Satu yang mau saya garis bawahi bahwa kekristenan itu pada dasarnya sama seperti halnya agama pendahulunya, yaitu agama Yahudi, ya. Karena memang agama kekristenan ini merupakan salah satu aliran agama Yahudi, yaitu agama yang berlandaskan pada kitab Taurat, dan dalam segi-segi kehidupan mereka, ibadah mereka selalu termasuk dengan melaksanakan berbagai macam hukum-hukum Taurat tentunya. Ada situ untuk korban bakaran, korban penghapus dosa, dan sebagainya. Nah, kemudian kekristenan ini berlanjut setelah lahirnya Yesus Kristus. Lalu kemudian aliran Yahudi ini kemudian memisahkan diri, membentuk sebuah komunitas yang kemudian kita sebut dengan kekristenan. Nah, apa sih sebenarnya Tritunggal itu? Konsep Tritunggal itu sebenarnya untuk kata Tritunggal itu tidak terdapat pada Alkitab, ya. Kalau kita cari dari kitab pertama, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kita tidak akan pernah menemukan kata Tritunggal atau Trinitas, nggak akan pernah. Karena sebetulnya Trinitas ini merupakan sebuah konsep atau formula yang dicetuskan pertama kali oleh Bapak Gereja yang bernama Tertullianus, ya. Jadi bapak-bapak gereja yang merumuskan konsep Tritunggal ini sebenarnya bukan membuat sebuah konsep baru, istilahnya baru, tetapi sebenarnya dasar konsepnya itu ada di dalam Alkitab. Jadi ada di dalam Alkitab, dasar konsepnya itu ada. Nanti kita akan kupas satu-satu, ya. Jadi sebenarnya Tritunggal itu memiliki makna bahwa kita menyembah satu Allah di dalam tiga pribadi, ya kan. Itu formula dasarnya ketika Bapak Gereja merumuskan konsep Trinitas ini, itu adalah bahwa orang Kristen menyembah satu Allah dalam tiga pribadi, ya, satu Allah dalam tiga pribadi, tiga pribadi di dalam satu hakikat kealahan, ya. Itu dulu konsep awal atau perumusan awal daripada Trinitas itu sendiri. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah pemahaman, ya, pemahaman mengenai Tritunggal, karena memang Tritunggal ini sendiri juga masih banyak yang belum dipahami oleh orang Kristen itu sendiri, ya. Dulu saya ketika mengikuti katekisasi,
Jujur saja saya tidak mendapatkan sebuah pemahaman yang dasaria terkait dengan Tritunggal, karena memang kita hanya untuk uh, hafal aja bahwa Tritunggal itu adalah konsep satu Allah dalam tiga pribadi. Oke, sampai di situ. Nah, kan untuk memahami kalimat ini kan agak susah ya. Satu Allah, tiga pribadi. Nah, kalau tidak dielaborasi lebih dalam lagi, tentunya hal ini akan menjadi sulit untuk dipahami. Ya, bahkan dalam katekisasi itu sendiri ada berbagai cara ataupun metode ataupun alat peraga yang diberikan supaya kita yang mengikuti katekisasi bisa ya sedikit memahami terkait dengan konsep yang sedang dibahas ya. Waktu itu dapat semacam ilustrasi bahwa konsep Tritunggal itu sendiri adalah seperti perkalian bilangan satu ya. Jadi bukan ditambah, jadi satu satu satu, jadi ada tiga, satunya ada tiga. Nah, kalau konsep Tritunggal, satu-satu yang ini yang ada tiga, sebanyak tiga tidak boleh dijumlah karena nantinya akan menghasilkan tiga dan tentunya akan menjurus ke tiga Allah ya kan. Tentunya hal ini keliru, sehingga konsep Trinitas itu adalah perkalian satu kali satu kali satu sehingga hasil satu ya, satu Allah. Tapi sebenarnya konsep ini juga tidak terlalu banyak membantu karena kita tidak mendapatkan hubungan yang jelas antara perkalian dengan konsep keilahian ya kan. Karena konsep, kalau kita berbicara mengenai konsep keilahian, itu konsep yang di luar akal kita, konsep yang begitu agung yang tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran. Dan itu merupakan suatu kewajaran kalau manusia tidak bisa memahami Allah sepenuhnya. Itu wajar. Tidak ada manusia yang bisa memahami Allah. Kalau Allah bisa dipahami, berarti patut dipertanyakan kealahannya kan. Karena manusia aja, yaitu ciptaan, kok bisa memahami Allah sepenuhnya? Masa Allah kalah gitu dengan ciptaan? Ciptaan bisa lebih memahami penciptanya, kan nggak mungkin. Jadi pencipta itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak bisa jangkau ya. Pokoknya itu di luar akal kita. Kita mau berpikir sekeras apapun, ketika kita diperhadapkan dengan kata pencipta, kita tidak akan menemukan suatu metode apapun untuk bisa menjangkau, bisa memahami, dan bisa mengerti sang pencipta itu ya. Jadi manusia nggak bisa, kita nggak punya akses untuk bisa memahami dia ya. Di dalam kita kehidupan beragama, misalnya dalam kekristenan ya, pendahulunya merupakan agama Yahudi. Di sana banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang diberikan tugas oleh Allah sebagai hakim, sebagai nabi juga. Jadi mereka bertindak sebagai nabi. Mereka adalah penyampai wahyu ataupun firman dari Allah buat manusia ya. Misalkan ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia, ada Nabi Yehezkiel, Nabi Musa, dan seterusnya ya. Jadi nabi-nabi ini dipilih dan dipakai oleh Allah untuk menyampaikan firman secara lisan ya kan. Jadi Allah memberikan firman kepada para nabi, dan kemudian para nabi itu hanya menyalurkan saja, hanya mendistribusikan saja, hanya meristet kembali kepada orang tujuan ya. Ini loh, Allah berfirman, kamu harus begini ya. Jadi itu tugas nabi. Dia membawa firman yang telah disampaikan oleh Allah untuk tujuan tertentu ya. Tentu misalkan tujuannya kepada bangsa Israel, maka nabi itu akan berbicara kepada bangsa Israel terkait dengan apa yang Tuhan firmankan buat mereka. Jadi itu pun tidak menjadi suatu cara kita untuk memahami Allah, karena kita tidak punya akses ya. Kita tidak punya akses kepada Allah. Kita hanya memahami Allah itu dari apa yang disampaikan oleh nabi ya kan. Misalkan Nabi Musa ketika
Mereka, bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir, mereka ada di padang gurun dekat Gunung Sinai. Di sana Allah memerintahkan Musa untuk naik ke Gunung Sinai, dan kemudian di atas gunung itu Allah memberikan 10 hukum Taurat yang ditulis pada 2 loh batu yang ditulis dengan jari Allah sendiri. Ya, Allah menulis 10 hukum Taurat dengan jari Allah sendiri, dan itu kemudian diberikan kepada Musa, dan Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel. 10 hukum Taurat, 10 firman. Nah, hanya seperti itu, bangsa Israel nggak memahami gimana sih Allah kita itu, berapa sih Allah yang kita sembah, rupanya seperti apa sih, bagaimana kita memahami Allah itu. Nah, tentunya yang bisa membawa pengertian, pemahaman tentang siapa Allah hanyalah Allah sendiri. Manusia sampai kapanpun tidak akan bisa mencapai pengetahuan, pemahaman kepada Allah secara sempurna, karena kita manusia adalah manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan, dosa, sehingga kita tidak punya kemampuan untuk bisa menjangkau Sang Ilahi. Kita tidak bisa mencapai, kita tidak cukup memiliki hikmat atau kebijaksanaan untuk bisa mencapai pengertian yang dimiliki oleh Allah. Ya, jadi Allah itu di luar daripada apa yang kita pikirkan, sangat tinggi dan tidak terjangkau. Nah, lalu bagaimana Allah memberikan semacam pemahaman itu? Nah, salah satunya topik yang akan saya urai malam ini, yaitu Tritunggal. Jadi apa sebenarnya Tritunggal ini? Kalau kita dengar tadi definisinya, ya satu Allah, 3 pribadi, ya kan? Satu ilah, 3 pribadi. Satu hakikat sebagai Allah, tetapi memiliki 3 pribadi yang berbeda. Nah, sebenarnya pemahamannya seperti apa sih? Apakah Allah itu benar-benar 3? Nah, kembali lagi kepada kitab suci, bahwa Ulangan 6 ayat 4, kita bisa baca Ulangan 6 ayat 4, ya. Di dalam bahasa Ibraninya tertulis seperti ini: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Apa artinya? Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Jadi satu, esa, ahad, echad. Jadi perjanjian lama melalui Nabi Musa telah memberikan semacam clue kepada kita untuk memahami bahwa ternyata Allah yang kita sembah itu cuma satu. Tidak ada ilah yang lain kecuali Dia. Satu-satunya Allah yang patut kita sembah. Tidak ada ilah yang lain, tidak ada pencipta yang lain, tidak ada sang khalik yang lain, tetapi hanya Dia, satu-satunya Allah yang benar. Ya, itu dulu kita pegang satu, bahwa hanya satu Allah. Oke. Kemudian di dalam Injil, Tuhan Yesus juga pernah menyampaikan kepada orang Israel. Ketika itu orang Israel menanyakan, "Guru, apa hukum yang terutama?" Ya. Yesus kembali mengutip Ulangan 6 ayat 4 tadi, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi Yesus kembali menegaskan kepada orang Yahudi pada saat itu, kepada murid-muridnya, bahwa dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, bahkan Yesus sendiri yang bilang Allah itu esa. Allah itu cuma satu, tidak ada yang lain kecuali Dia. Nah, dari pengertian-pengertian tadi yang dibawa oleh Musa, kemudian yang di-restate kembali oleh Yesus, kita akan coba memahami kembali
terkait dengan iman Kristen, sebenarnya Tritunggal yang kita pahami itu seperti apa sih? Yesus saja mengatakan bahwa Allah itu satu, ya kan? Allah itu satu, tidak ada yang lain kecuali Dia. Baik Musa maupun Yesus sepakat, Yesus menyepakati, Yesus menyetujui apa yang tertulis di Perjanjian Lama, bahwa Allah itu satu adanya, esa adanya, ahad ehad, satu. Lalu sekarang timbul pertanyaan, kalau Allah kita cuma satu, esa, lalu Yesus siapa? Ya kan? Yesus siapa? Ini yang harus kita pahami. Ya, dan saya akan urai itu satu persatu supaya kita dapat memahami lebih jelas lagi terkait dengan Trinitas, apa sebenarnya Trinitas itu dan apa hubungannya dengan Yesus. Jadi sebenarnya kalau kita mencoba memahami tentang diri kita sendiri, kita sebenarnya manusia ini adalah makhluk Trinitas, makhluk Tritunggal. Nggak percaya? Sekarang begini, di dalam tubuh saya, misalkan saya adalah entitas yang bernama Calvin, ya, saya ini Calvin, saya ini unik, tidak ada Calvin yang lain di dunia ini, cuma satu-satunya saya. Berarti saya Eckhart, saya Esa, saya satu, tidak ada Calvin yang lain di luar sana, hanya ada satu Calvin. Tetapi di dalam diri Calvin ini sebenarnya ada berdiam dua entitas lain, yaitu pikiran saya, hikmat saya yang ada di sini, dan roh saya. Jadi saya sebagai manusia yang hidup, saya memiliki akal, saya memiliki pikiran, saya memiliki hikmat, ya. Dan sebagai manusia yang hidup, saya juga memiliki roh, memiliki jiwa yang ada di dalam diri saya. Oke, saya bisa bedakan. Saya adalah Calvin, ini adalah pikiran saya, dan roh saya berdiam di dalam. Jadi ada 3 entitas di dalam satu pribadi Calvin, di dalam satu hakikat kemanusiaan Calvin. Begitu juga dengan Anda. Setiap kita, setiap manusia itu adalah entitas Tritunggal, entitas Trinitas, bahwa di dalam setiap manusia, ya, manusia itu unik. Setiap manusia itu unik. Tuhan ciptakan unik. Tidak ada satu manusia yang memiliki kesamaan pribadi, kesamaan diri, kesamaan entitas. Tentu berbeda-beda, ya. Karena manusia hidup dalam kesadaran, saya sadar bahwa hanya ada saya sendiri, tidak ada Calvin yang lain, ya. Begitu juga dengan Anda dan seluruh orang-orang di dunia ini. Jadi kita adalah makhluk Trinitas. Kita tidak bisa menyangkal hal itu, karena di dalam diri kita memiliki hikmat, memiliki akal budi, memiliki kata-kata yang tertuang atau tersimpan di dalam pikiran kita, dan kita memiliki roh, ya. Jadi di dalam satu entitas manusia, kita punya satu entitas utama, kita punya satu tubuh. Di dalam kita ada akal kita, ada pikiran kita yang tidak kelihatan, dan kemudian di dalam kita ada roh, ada jiwa, ya, karena kita masih hidup. Kecuali kalau udah meninggal, maka roh itu akan kembali kepada Allah. Jadi kita pahami dulu bahwa sebagai manusia kita adalah makhluk Trinitas. Nah, begitu juga dengan Allah, ya, begitu juga dengan Allah. Allah adalah suatu entitas yang Trinitas juga. Karena memang, kenapa begitu? Karena Allah menjadikan atau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, ya. Kita bisa baca itu di Kejadian, ya. Kita bisa baca itu di Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 26, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi jelas Kejadian 1 ayat 26 mencatat bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Dia. Jadi kalau kita memilih kita saja sebagai makhluk Trinitas, itu adalah gambaran pencipta kita yang juga adalah Trinitas, ya. Jadi karena Dia adalah entitas Trinitas, maka kita sebagai penciptaan juga memiliki karakteristik yang sama, yaitu sebagai makhluk yang Trinitas. Cuman bedanya kita ciptaan, Dia adalah pencipta. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui Trinitasnya Allah apakah sama dengan Trinitas kita? Ya. Trinitas dari Allah itu adalah satu Allah, tetapi di dalam dirinya berdiam firman, berdiam akal, berdiam pikiran daripada Allah sendiri, dan kemudian di dalam Dia berdiam Roh Allah sendiri juga, Roh Kudus, ya. Jadi di dalam Allah yang esa ini, Dia di dalam satu Allah yang esa, di dalamnya itu ada firman, ada logos, ya, firman Allah, akal budi Allah, pikiran Allah, kata-kata Allah, atau kalimatullah, dan di dalam Dia ada roh Allah, Roh Kudus, yang kita sebut dengan Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Jadi Allah itu adalah Trinitas. Allah itu adalah entitas Trinitas. Sang pencipta kita itu adalah Trinitas. Tetapi Dia tunggal, Dia esa. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada ilah yang lain yang sama dengan Dia. Hanya satu-satunya Allah yang esa. Ya. Dan Allah yang esa itu merupakan Allah Trinitas yang memiliki karakteristik Tritunggal. Bahwa di dalam Dia ada diri Allah sendiri. Kemudian yang kedua adalah ada firman, dan kemudian ada Roh Kudus. Jadi Tritunggal, Allah, firman Allah, dan Roh Allah di dalam satu pribadi Allah itu. Di dalam satu pribadi Allah yang esa itu. Oke? Jadi sampai di sini kita paham bahwa dalam pengertian yang sekarang yang sudah kita bahas ini, tidak ada sekalipun berkontradiksi dengan apa yang ditulis oleh Taurat Ulangan 6 ayat 4 tadi, bahwa Allah itu esa, juga tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa Allah itu esa. Oke? Sampai di sini kita paham ya, kita sama sekali tidak bertentangan. Bahwa dalam pemahaman ini kita tetap masih percaya, masih mengimani bahwa Allah itu esa. Oke, sekarang kita akan lanjut ya. Nah, Allah yang esa ini orang Kristen menyebutnya sebagai Bapa. Ya, kita menyebutnya sebagai Bapa. Bapa ini tidak bisa kita jangkau. Yang seperti saya katakan tadi di awal, bahwa Allah itu tidak pernah bisa kita jangkau. Kita nggak pernah bisa melihat Allah secara langsung. Kita tidak pernah bisa memahami dan mengerti rupa Allah secara sebenarnya. Karena Allah itu maha kuasa, tak terbatas, tak terdefinisi, tak terjangkau. Ya kan? Kalau Allah itu bisa kita definisikan, kalau Allah itu bisa kita jangkau, kalau Allah itu bisa kita pahami seluruhnya, maka Dia bukan lagi Allah. Karena penciptanya udah lebih jago, udah bisa memahami penciptanya. Tetapi karena Dia Allah yang tak terbatas, maka kita tidak akan pernah bisa melihat Dia, memahami Dia, mencapai Dia. Oke? Kita tidak akan pernah bisa. Nah, seperti saya katakan tadi, Allah telah berulang kali mengutus para nabi untuk menyampaikan firman secara lisan, ya kan? Nabi Samuel, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia dan sebagainya, Nabi Musa, mereka bertindak sebagai penyampai firman Allah. Namun di zaman
akhir Allah mengutus seorang perempuan muda, yaitu Bunda Maria. Allah mengutus Bunda Maria untuk membawa firman, menyampaikan firman. Loh, berarti Maria, Bunda Maria, nabi juga dong. Seperti nabi-nabi yang lain. Beda tugas. Beda tugasnya sama, menyampaikan firman. Tetapi pengertiannya berbeda. Kalau nabi-nabi yang lain menyampaikan firman secara lisan, ya, apa yang Allah sampaikan mereka dengar dan mereka sampaikan itu kepada umat Tuhan. Namun Maria, Bunda Maria, bertindak sebagai penyampai firman juga, menyampaikan firman juga, tetapi firman yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi ketika Allah telah memilih Bunda Maria sebagai seorang perempuan muda yang tak bercacat celah, Allah telah memilih Bunda Maria ini untuk menjadi penyampai firman Allah, menjadi wadah firman Allah, sehingga firman Allah ini yang berasal dari Allah bisa sampai masuk ke dalam dunia. Dan bagaimana agar firman Allah itu sampai kepada dunia? Maka Allah di dalam firman-Nya dan melalui Roh Kudus turun ke dalam rahim Bunda Maria, sehingga Allah membentuk sebuah tubuh daging, ya. Allah menjadikan sebuah daging, sebuah janin yang kemudian akan lahir sebagai bayi Yesus. Oke. Jadi Yesus ini benar-benar adalah manusia yang dilahirkan dari perut Bunda Maria. Yesus Kristus ini benar-benar berasal dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, keturunan Raja Daud yang sampai kepada Bunda Maria. Jadi ketika janin Yesus ini dijadikan oleh Allah, Allah memilih janin Yesus ini untuk berdiam di dalam perut Bunda Maria. Dia benar-benar adalah manusia. Dia menyerap nutrisi-nutrisi yang diperoleh oleh Bunda Maria. Dia bernapas dari oksigen yang dihirup oleh Bunda Maria. Dan darah Bunda Maria itu benar-benar mengalir di dalam darah Yesus, sehingga genetiknya, materi genetiknya, DNA-nya, semuanya adalah keturunan daripada Bunda Maria yang merupakan keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Allah tidak berdusta. Allah yang di perjanjian lama telah menjanjikan bahwa Sang Mesias, Sang Raja akan dilahirkan dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu terbukti benar. Yesus benar-benar dikandung di dalam perut Bunda Maria. Ya, benar-benar dia hidup dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi bedanya bayi Yesus ada bukan karena benih laki-laki, ya kan? Dia tidak berbapak sebenarnya. Jadi Allah hanya meminjam rahim Bunda Maria supaya firman dan Roh Kudus itu datang ke dalam rahim Bunda Maria dan kemudian menjadikan tubuh janin kemanusiaan Yesus benar-benar dari dagingnya Bunda Maria, darahnya dari darah Bunda Maria, sehingga darah leluhur Abraham, Ishak dan Yakub benar-benar ada di dalam diri Yesus, sehingga dikatakan bahwa Yesus benar-benar adalah anak Abraham, anak Ishak, anak Yakub, anak Daud, karena dia adalah keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub itu.
Ya, sampai di sini paham kan? Bahwa Sang Firman yang tadinya tidak kelihatan, yang bersama-sama dengan Allah, dia turun ke bumi. Dia datang di dalam perut Bunda Maria dan mengambil rupa seorang manusia yang dinamai Yesus atau Yeshua. Nah, oleh karena itu Yesus benar-benar manusia. Ya, ketika dia datang ke dalam dunia, dia benar-benar manusia. Sehingga Rasul Yohanes mencatat di Perjanjian Baru bahwa orang-orang antikristus itulah mereka yang tidak percaya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Jadi orang-orang yang menolak bahwa Yesus datang sebagai manusia dikategorikan sebagai antikristus. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus benar-benar datang sebagai manusia. Ya, jadi benar-benar 100% manusia. Dia lahir normal sebagaimana kita lahir. Dia dari bayi tumbuh menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa. Ada proses pertumbuhan. Dan dia mengalami semua proses itu. Yesus mengalaminya. Dan Yesus benar-benar manusia. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia benar-benar manusia. Sehingga tidak heran di dalam Injil dicatat bahwa Yesus seringkali merasa lapar, merasa haus, ya. Ketika bangsa Romawi, orang-orang tentara Romawi menyalibkan dia, mencambuk dia merasa sakit. Benar-benar sakit yang dia rasakan. Bukan Allah pura-pura, oh ini gak sakit. Ini sakit, dia sakit beneran. Karena dia adalah benar-benar manusia pada saat hidup di dunia. Sehingga apa yang manusia rasakan, dia rasakan. Ketika saat ini kita merasa sakit, dipukul, atau dicambuk, maka Yesus waktu itu juga merasakan hal yang sama. Kalau sekarang kita merasa lapar, Yesus juga pernah merasakan bagaimana rasa lapar ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, ketika kita dikhianati, kita merasa sakit hati, Yesus pernah merasakan sakit hati. Ketika menjelang penyaliban, murid-muridnya lari meninggalkan dia seorang diri. Jadi Yesus merasakan semua. Bahkan Yesus pernah merasakan sedih ketika dia hendak membangkitkan Lazarus, ya, adik Maria dan Marta. Lazarus sudah meninggal sekitar 4 hari. Kemudian Yesus datang ke kampungnya. Sebelum membangkitkan Lazarus, Yesus melihat orang-orang pada nangis. Dan Yesus pun merasa sedih, sangat sedih. Dia menangis. Sehingga dia kemudian menolong dengan membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari di dalam makam. Jadi benar-benar Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Kenapa? Karena dia benar-benar manusia. Dia 100% manusia. Dia datang sebagai manusia. Apapun yang manusia rasakan, dia rasakan. Cuman bedanya, Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Dia menerima segala sesuatu. Dia tidak berbantah-bantah seperti halnya kita manusia. Ketika datang ujian cobaan, kita berbantah-bantah kepada Tuhan. Tapi Yesus tidak. Yesus menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Dan di dalam kesemuanya itu, dia tetap berserah kepada Allah. Ya, jadi dia datang benar-benar sebagai manusia, sebagai halnya kita. Ya, Yesus dibunuh, ya, kemudian dikuburkan. Nah, disinilah ada pembahasan lanjutan bahwa Kitab Suci menerangkan bahwa Yesus setelah dia meninggal, setelah dia telah menyampaikan rencana Allah, dia telah menjalankan rencana Allah, yaitu menerima hukuman dosa, ya, dengan cara disalibkan. Dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa. Namun ketika Yesus mengalami kematian secara fisik jasmani, Allah tidak membiarkan tubuh ini berada di dalam maut, berada di dalam kuburan. Jadi apa sih yang terjadi ketika Yesus mati? Jadi yang terjadi ketika Yesus mati,
Yesus ini kan adalah manusia yang datang, ya, datang sebagai manusia. Tetapi di dalam dia berdiam firman dan roh Allah. Ya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi dalam tubuh kemanusiaan Yesus, di dalam tubuh jasmani Yesus, berdiam sang firman Allah. Berdiam roh Allah. Sehingga Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Artinya firman Allah ada di dalam dirinya. Ketika Yesus mati, maka firman dan roh Allah ini pergi, ya, meninggalkan tubuh kemanusiaan Yesus. Sehingga menjelang disalibkan, Yesus sempat berteriak kan, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi ketika Yesus hendak mengalami kematian, firman Allah dan roh Allah ini pergi meninggalkan Yesus, seolah-olah meninggalkan, ya, karena firman Allah dan roh Allah tidak bisa mati. Yang mati itu tubuh kemanusiaan Yesus, tubuh jasmani Yesus inilah yang mati. Yang tadi saya katakan bahwa dia benar-benar 100% manusia ketika datang, ya, roh Allah, firman Allah naik. Nah, setelah hari ketiga, Allah tidak membiarkan tubuh fisik Yesus ini yang terbaring di kuburan tidak ditinggalkan begitu saja, tetapi Allah membangkitkan tubuh kemanusiaan Yesus ini dengan memberikan Roh Kudus dan memberikan firman Allah yang tadi, sehingga Yesus dibangkitkan daripada kematian. Ya, ada beberapa bagian di dalam Injil Yesus mengatakan begini, Aku yang berhak memberikan nyawaku dan aku yang memiliki kuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi di sini seolah ada dua. Pertama, Yesus sebagai manusia, dia dibangkitkan oleh Allah, Allah yang membangkitkan dia. Tetapi di sisi lain, Yesus mengatakan bahwa saya yang punya otoritas terhadap nyawa saya. Saya yang berkenan memberikan, saya juga yang berkenan mengambilnya kembali. Jadi seolah-olah Yesus bisa bangkit sendiri. Nah, inilah yang kita sebut dengan misteri dua sisi. Ya, istilah misteri dua sisi. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena di dalam diri Yesus, Yesus ini sebenarnya ada dua kodrat, ya. Kalau teman-teman mau tahu bahwa Yesus ini punya dua kodrat. Kodrat pertama adalah 100% dia manusia. Juga kodratnya yang kedua adalah 100% Allah. Loh, kok bisa? Dalam suatu tubuh, dia punya dua kodrat, manusia dan Allah. Kalau kita sebagai manusia, saya hanya punya satu kodrat. Kodrat saya adalah manusia. Saya tidak punya kodrat ilahi. Tetapi Yesus punya dua kodrat. Kodrat manusia dan kodrat ilahi. Bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa coba dibaca di Yohanes 14 ayat 1. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1. Di situ Yesus mengatakan begini kepada para muridnya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi seolah ada dua. Yesus merujuk, kamu percaya kepada Allah, tetapi percayalah juga kepadaku. Percaya juga apa yang kusampaikan. Jadi Yesus memposisikan bahwa dirinya berbeda dengan Allah. Di satu sisi, ya, dia berbeda. Karena dia bilang, dia merujuk, kalian percaya ke Allah, tapi boleh juga percaya kepadaku, apa yang aku sampaikan. Kenapa begitu? Karena apa yang Yesus sampaikan, ya Allah yang sampaikan. Karena di dalam dia ada firman dan Roh Kudus. Firman itu dan Roh Kudus itu yang menjadi daging dalam tubuh kemanusiaan Yesus. Jadi pada satu sisi dia berbicara mengenai kemanusiaannya. Tetapi di sisi yang lain
Dia mengatakan bahwa aku dan Bapa satu. Dia dan Bapa satu. Kalian bisa baca di Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, saya buka dulu. Kalian bisa baca di Yohanes pasal 10 ayat 30. Injil Yohanes pasal 10 ayat 30 dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi pada bagian lain Yesus menerangkan bahwa aku dan Bapa satu. Satu, Ehad. Jadi Yesus dalam berbagai kesempatan seringkali memposisikan dirinya menjadi dua sisi. Makanya saya bilang tadi misteri dua sisi. Karena Yesus seringkali menampilkan sisi kemanusiaan dengan mengatakan bahwa kamu boleh percaya Allah, tapi boleh juga percaya kepada saya. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah firman Allah. Tetapi sisi yang lain, dia menerangkan sisi keilahian dia. Bahwa dia dan Bapa adalah satu. Satunya di mana? Ya, satu sebagai sang firman. Jadi boleh kita simpulkan begini. Di dalam diri Yesus Kristus, dia punya dua kodrat. Satu, kodrat manusia, yaitu tubuh fisik kemanusiaannya. Makanya kita sebut Yesus itu 100% manusia, iya, 100% manusia. Tapi dia 100% Allah juga. Kenapa begitu? Karena dia, Yesus ini, tubuh kemanusiaan Yesus, ini adalah dari firman Allah yang datang menjadi manusia. Dan firman Allah yang datang tadi itu adalah Allah. Bisa dipahami? Jadi firman Allah yang datang dari Allah itu adalah Allah. Baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu atau logos itu adalah Allah. Kalimatullah itu adalah Allah. Oleh sebab itu, karena Yesus adalah dari firman Allah, Yesus adalah firman Allah, dan firman Allah adalah Allah, maka logically Yesus Kristus adalah Allah. Dan ini fakta yang tidak bisa dibantah. Yesus memiliki dua sisi, dua kodrat. Kodrat manusia dan kodrat ilahi. Kodrat sebagai manusia ya fisiknya, bisa kelihatan. Ya, orang-orang bisa gambar wajahnya, mungkin itu tidak pasti ya, tetapi ya selayaknya kita manusia punya tangan, punya rambut, punya kepala, bisa figurisasikan, bisa digambarkan lah, deskripsikan. Tapi sisi keilahian dia itu ada di dalam dia sebagai sang firman yang datang dari Allah. Ya. Kalau teman-teman merasa sedikit pusing untuk memahami ini, saya kasih ilustrasi begini. Saya tadi Calvin ya. Saya tadi bilang punya apa? Punya pikiran, punya logos ya, punya akal, kebijaksanaan, hikmat, kata-kata, dan saya juga punya roh. Nah, ketika misalnya saya mau menulis buku, katakanlah saya menulis buku, ya, saya menulis seluruh pikiran saya tuangkan ke dalam buku ini, ya, ide saya, pemikiran saya, ideologi saya, pokoknya ide-ide pikiran saya tuangkan semuanya di buku ini. Oke. Jadi bisa kita katakan bahwa buku ini merupakan penjelmaan pikiran saya, ya. Buku ini adalah penjelmaan pikiran saya. Kenapa begitu? Karena buku ini sudah memuat pikiran, apa yang saya pikirkan sudah dimuat di sini. Ya. Buku ini telah menjadi penjelmaan pikiran saya. Oke. Jadi saya sudah mentransfer pikiran saya dalam secari kertas yang kemudian berisi tulisan-tulisan terkait dengan apa yang saya pikirkan.
Ini saya kasih ke teman-teman. Ketika teman-teman baca buku ini, teman-teman bisa kenal siapa saya. Kenapa begitu? Karena teman-teman bisa tahu, oh ini Calvin ternyata orangnya seperti ini ya. Saat saya membaca tulisannya, ternyata Calvin itu kepribadiannya begini loh. Ternyata Calvin itu orangnya suka humor begini loh. Ternyata Calvin itu hobinya ini loh. Jadi dengan tulisan ini, Anda bisa memahami siapa saya. Anda bisa mengenal siapa saya dengan tulisan ini. Begitu juga Yesus Kristus. Jadi ibaratnya saya ini adalah, maaf ya, andaikan saya ini Allah. Saya ini Allah misalnya. Ini adalah Yesus. Saya sebagai Allah menuangkan seluruh pikiran saya, seluruh firman saya di dalam secari kertas, yang artinya tubuh Yesus ini. Inilah Yesus dan Allah adalah saya. Nah, Yesus inilah yang kemudian menjelmakan ya pikiran Allah, firman Allah. Yesuslah penjelmaan firman, logos, pengetahuan, ide dari Allah sendiri. Itu ada di dalam tubuh Yesus, di dalam Yesus Kristus. Sehingga dengan melihat karakter Yesus, kita bisa mengenal Bapa, kita bisa mengenal Allah. Mau bukti? Saya kasih buktinya. Mari kita buka Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 8 kita mulai baca ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lalu kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi, dalam pembacaan tadi, murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus itu menanyakan kepada Yesus, Guru, tunjukin dong Bapa itu udah cukup bagi saya, udah cukup buat kami. Pokoknya engkau tunjukkan aja mana itu Bapa. Lalu Yesus jawab begini, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Loh, kok Filipus kan nanya Allah, bukan kamu, bukan Yesus. Kenapa Yesus bilang, sekian lama aku sudah berada bersama-sama dengan kamu, namun kamu tidak mengenal aku? Lah, ada yang aneh. Filipus nanya Bapa, bukan Yesus. Kok Yesus bilang aku itu dirinya? Lalu kemudian Yesus melanjutkan begini, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Berarti klop dengan penjelasan saya tadi, bahwa penjelmaan pikiran Allah itu menggambarkan siapa Allah. Sama halnya dengan buku ini misalnya. Dengan kalian membaca buku ini, kalian bisa mengenal saya. Oh, walaupun saya tidak bertemu dengan si Calvin, tapi lewat bukunya saya bisa tahu orangnya kayak gimana, orangnya lahir di mana, orangnya besar di mana, orangnya sekolah di mana, orangnya seleranya apa. Terus bisa tahu. Kalian bisa tahu. Kalian bisa tahu saya walaupun kalian belum bertemu saya. Kalian cukup membaca buku saya, maka kalian bisa paham siapa saya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ketika kita melihat Yesus yang merupakan penjelmaan firman Allah, maka dengan melihat Yesus, mengikuti Yesus, kita telah melihat Allah yang tidak kelihatan tadi. Jadi satu-satunya cara agar kita bisa mengenal siapa Allah itu, Allah yang di luar jangkauan pikiran kita, maka kita cukup percaya dan mengikuti Yesus. Karena dengan percaya dan mengikuti Tuhan Yesus, maka kita bisa mengenal siapa Allah itu. Karena Yesus sendiri adalah firman Allah, firman yang menjadi manusia. Nah, kembali ke tadi, ketika Yesus dibangkitkan oleh Allah dengan memberikan firman dan rohnya yang kudus, maka tubuh kemanusiaan Yesus itu diubah menjadi tubuh kemuliaan surgawi yang tidak bisa merasa sakit, tidak bisa musnah. Ya, tubuh kebangkitan Yesus
itu adalah tubuh sempurna, tubuh surgawi yang tidak bisa rusak oleh bakteri, oleh mengengat, oleh cacing-cacing, gak akan bisa. Jadi tubuh kemanusiaannya sudah diubah oleh Allah menjadi tubuh yang sempurna, yang kekal, sifatnya kekal, tubuh surgawi. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus adalah menjadi contoh kepada kita, orang percaya, bahwa setelah kita meninggal dan ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia akan membangkitkan kita menjadi kembali hidup, tetapi dengan tubuh yang berbeda. Tubuh daging kita bukan lagi tubuh yang sekarang, tubuh yang memiliki kelemahan, tubuh yang memiliki kecacatan, tubuh yang memiliki kerusakan, tubuh yang bisa mengalami penuaan, tubuh yang selalu merasakan sakit. Itu akan semua diubah oleh Tuhan nanti. Tuhan akan mengubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan surgawi, sebagaimana Allah telah mengubah tubuh kemanusiaan Yesus menjadi tubuh kemuliaan surga yang tidak bisa sakit, tidak bisa lemah, tidak bisa merasakan nyeri, tidak akan mengalami pembusukan, dan tetap akan kekal selama-lamanya. Jadi setelah Yesus dibangkitkan, tubuh kemanusiaan diubah menjadi tubuh kemuliaan surgawi yang tidak dapat rusak. Dan kemudian Yesus ini naik ke surga. Ya. Hal ini kemudian memungkinkan Dia bisa naik ke surga karena tubuhnya sudah dirubah menjadi tubuh kemuliaan surga, tubuh yang bukan seperti daging kita ini. Jadi kita bisa mengatakan, mengulang kembali definisi yang tadi, apa sih sebenarnya Tritunggal itu? Kalau kita ucapkan sekali lagi definisinya, Dia adalah satu Allah dalam 3 pribadi. Udah mulai paham kan? Bahwa Allah yang kita sembah itu satu, Esa Ehad. Dia ada di surga dan Dia tidak pernah bisa kita lihat. Wujudnya kita nggak pernah tahu bentuknya kayak gimana, karena Dia sangat berkuasa. Tetapi kita bisa mengenal. Allah mengizinkan dirinya dikenal, ya. Allah yang tidak terjangkau tadi, Dia mengizinkan dirinya untuk dikenal dengan cara Dia mengutus firman, logosnya, ke dalam dunia menjadi Yesus Kristus. Sehingga dengan mengenal Yesus, dengan mengikuti firman dari Yesus, kita sebenarnya telah sampai kepada Bapa. Karena Yesus berfirman kan begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus berkata begitu, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus sudah memberikan jaminan bahwa tanpa aku, kamu tidak bisa mengenal siapa Allah. Tanpa aku, kamu tidak bisa mencapai Allah. Tanpa aku, kamu tidak bisa menggapai Allah. Tanpa aku, kamu tidak bisa mengikuti Allah. Hanya Yesus melalui firman Dia, Yesus yang adalah firman Allah, dengan mengikuti Dia, kita telah mengikuti Allah. Kenapa? Karena Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan. Jadi Allah yang tidak kelihatan, Dia berkenan untuk dikenal, untuk dilihat oleh manusia dalam rupa kemanusiaan. Dan tentunya konsep seperti ini sudah dikenal oleh bangsa Israel sebenarnya. Karena Allah itu pernah beberapa kali datang kepada manusia dalam rupa teofani, yaitu penampakan diri dalam wujud yang bisa dikenali, baik itu melalui manusia maupun malaikat. Jadi Allah yang tidak kelihatan tadi, kalau datang kepada manusia, Dia pakai wujud teofani, yaitu tubuh yang wujud yang bisa kelihatan, entah itu manusia ataupun malaikat. Ya, sewaktu Allah menampakkan diri kepada Abraham di Mamre, itu Allah menggunakan teofani. Ada 3 orang, 2 orangnya malaikat, satunya Allah. Allah menggunakan wujud yang dapat dilihat sehingga Dia bisa datang
bersilaturahmi kepada manusia. Ya. Jadi sudah paham kan bahwa satu Allah dalam 3 pribadi. Jadi Tritunggal itu adalah Allah, firman Allah, dan roh Allah di dalam satu kesatuan yang esa. Nah, terus Yesus siapa? Yesus adalah penjelmaan dari firman Allah dalam tubuh kemanusiaan. Oleh karena itu, Tritunggal tadi dapat dipahami juga sebagai satu Allah, 3 pribadi yang berbeda. Pribadi A, pertama pribadi Bapa, yaitu Allah yang esa. Kemudian pribadi Yesus, yaitu pribadi yang memiliki 2 kodrat tadi, kodrat sebagai manusia dan kodrat sebagai Allah. Dan kemudian pribadi Roh Kudus, Roh Allah. Pribadi Roh Kudus ini jarang kita bahas ya, tapi Roh Kudus ini merupakan salah satu pribadi Allah yang ada di dalam diri Allah yang memiliki fungsi untuk pewahyuan, ya. Jadi Roh Allah itu yang memberikan pewahyuan kepada para nabi, sehingga nabi-nabi itu bisa menyampaikan firman Allah itu karena Roh Allah, Roh Kudus. Begitu juga dengan zaman sekarang, Roh Kudus juga selain bertindak sebagai pewahyuan, Roh Kudus juga bertindak sebagai penolong, penghibur bagi orang percaya. Ya, karena ketika Yesus hendak disalibkan, dia pernah mengatakan bahwa nanti akan ada penolong lain, yaitu Parakletos, artinya Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus, supaya Roh Kudus itu akan menolong, menemani, menghibur umat percaya. Dan Roh Kudus itu akan tinggal di dalam diri manusia, orang yang percaya, dan melalui Roh Kudus kita senantiasa selalu diingatkan oleh Roh Kudus terkait dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, jadi Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita tentang semua hal yang Yesus pernah sampaikan. Ya, jadi tubuh kemanusiaan Yesus yang diangkat oleh Allah itu naik ke sorga bukan cuma tubuh biasa. Di Matius 28 Yesus bilang begini. Coba saya bacakan ya. Matius 28. Matius 28 kita mulai dengan ayat 16 ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku," jadi Yesus bilang begini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, you see, ya, kamu bisa lihat bahwa Yesus berkata bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa, baik itu di sorga maupun di bumi. Jadi Allah telah memberikan segala kuasa pemerintahan sorga ke dalam tangan Yesus. Berarti dia telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan. Ya, makanya orang Kristen itu dapat membedakan mana Tuhan dan mana Allah. Jadi Tuhan dan Allah itu berbeda pengertiannya. Dan kadang-kadang di Indonesia sering dicampur baur antara Tuhan dan Allah. Kalau dalam bahasa Yunani, Tuhan dan Allah itu dipisah. Kalau Allah itu theos, kalau Tuhan itu kurios. Ya. Begitu juga bahasa Inggris, kalau Tuhan atau Tuhan itu bahasa Inggrisnya Lord. Sedangkan kalau Allah itu God. Jadi apa bedanya? Nah, Yesus dua-duanya Tuhan dan Allah. Bagaimana bisa? Tadi yang saya katakan selalu ingat ya, 2 sisi. Dia punya 2 kodrat. Kodrat sebagai manusia, dalam kodratnya sebagai manusia ilahi, manusia, dia telah diberikan segala kuasa, ya. Jadi dalam kodratnya sebagai manusia, Allah telah memberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sehingga kemanusiaan Yesus diberikan gelar Tuhan, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan.
atau dalam bahasa Yunani disebut Pantokrator. Yesus Pantokrator, artinya Yesus Maha Kuasa. Kenapa Maha Kuasa? Karena Yesus telah diberikan. Ada musik gitu. Ntar dulu ya, lewat dulu musiknya. Oke, kayaknya udah pergi. Jadi tubuh kemanusiaan Yesus itulah yang diberikan gelar Tuhan, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia telah diberikan segala otoritas. Perhatikan ayat yang ke-18 ya. Segala kuasa, segala, all out. Nggak ada cuman kuasa sedikit, tapi segala kuasa telah diberikan Allah kepada Yesus. Nah, Allah saja sudah memberikan segala kuasa kepada Yesus. Bagaimana mungkin kita tidak menyembah Dia? Ya. Bagaimana mungkin kita tidak mengabdi kepada Yesus? Oleh karena itu, ketika Allah sangat meninggikan Yesus, sudah sepatutnya kita orang percaya juga meninggikan Yesus. Karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang di dalamnya itu mengandung dua kodrat. Satu kodrat manusia, satu kodrat ilahi. Kodrat ilahinya dari mana? Kodrat ilahinya dari firman dan Roh Kudus yang diam di dalam dirinya. Kemudian kodrat manusia adalah kodrat yang kelihatan. Ia punya tangan, punya kepala, punya badan, punya kaki. Ya, itu kodrat kemanusiaan. Tapi kodrat keilahian tersembunyi di dalam Dia. Ya, karena di dalam Dia ada firman Allah, ada Roh Allah, dan oleh karena itu Dia berkuasa. Nah, mungkin sebagai penutup saya akan mengajukan sebuah pertanyaan untuk diskusi. Kenapa sih Allah bisa memberikan segala kuasa kepada Yesus, kepada tubuh kemanusiaan Yesus itu? Apakah ini tidak jatuh kan di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Allah tidak memberikan kemuliaannya kepada yang lain, atau kepada patung, atau kepada manusia. Kenapa Allah bisa memberikan segala kemuliaan dan kekuasaan, baik itu di sorga maupun di bumi, kepada Yesus? Jawabannya sederhana. Karena Yesus Allah juga. Karena Yesus adalah Dia yang datang ke dalam dunia. Yesus adalah teofani Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus ini adalah tubuh kemanusiaan, tetapi tubuh kemanusiaan ini merupakan penjelmaan dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah yang di sorga, yang tidak tergapai oleh akal, yang tidak bisa dilihat, Dia berteofani. Dia mengambil rupa manusia, supaya dengan rupa itu, dengan tubuh itu, Dia berdiam di dalam tubuh itu, dan oleh karena itu Dia bisa menjalankan misi penyelamatan. Kenapa Allah harus datang dalam wujud manusia? Ya gimana mau disalib kalau yang datang itu roh, atau yang datang dengan kekuasaan? Kan gak mungkin. Yang bisa disalib ya hanya manusia. Yang bisa rasa sakit ya manusia. Oleh karena itu Allah harus datang dalam wujud manusia, supaya kemanusiaan fisik itulah yang menerima segala hukuman maut, hukuman dosa yang seharusnya ditanggung oleh saya dan saudara, itu ditanggung oleh Yesus. Supaya kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan oleh Allah ketika Dia datang kembali. Nah, semoga firman Allah ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita menjadi lebih percaya lagi kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah yang berbeda dengan Bapa. Satu. Karena rumusnya Allah yang esa. Jadi orang Kristen itu menyembah Allah yang esa. Tetapi Allah yang esa itu memiliki karakteristik Tritunggal. Allah yang esa itu satu, kemudian di dalam Dia ada firman,
ada roh, ada firman, ada akal, ada ide, ada kalimatullah, yang kemudian kalimatullah itu nuzul menjadi manusia Yesus, dan kemudian dalam diri Allah juga ada roh Allah atau disebut dengan Roh Kudus, sehingga orang Kristen tetap tauhid dan selamanya tetap tauhid. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.